Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari materi letak dan luas Indonesia kelas 8. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak bisa menjelaskan letak geografis Indonesia, letak astronomis Indonesia, dan letak geologis Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya, tetapi di antara tempat lainnya juga. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pegunungan. Karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasikan selalu bersuhu rendah, berupa dataran tinggi, dan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani atau bercocok tanam, seperti teh, coklat, dan lain-lain. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat dengan tempat lainnya. Dalam hal ini, ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Letak Indonesia artinya tempat keberadaan wilayah Indonesia di permukaan bumi. Letak Indonesia dibagikan menjadi 3, yaitu yang pertama, letak astronomis, letak geografis, dan terakhir, letak geologis. Luas wilayah Indonesia, 1/3 luas Indonesia adalah daratan, dan 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Dan Indonesia memiliki lautan yang luas sekitarnya adalah 3.273.810 km persegi. Letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang. Sementara garis bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Bentuk garis bujur adalah vertikal. Letak astronomis Indonesia secara detail berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa bisa disebut juga garis ekuator atau garis lintang 0 derajat. Wilayah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa adalah Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Apa pengaruh dari letak astronomis Indonesia? Kalian ada yang tahu? Mari kita lanjutkan. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis dan memiliki 2 musim. Di daerah Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, memiliki curah hujan dan kelembapan tinggi. Akibatnya, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan segala potensinya. Yang ketiga, pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun dengan temperatur suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Yang keempat, panjang waktu siang dan malam relatif sama dan tetap sepanjang tahun. Pengaruh letak astronomis Indonesia juga mengakibatkan Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia bagian timur atau WIT, dan waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Ada yang tahu di mana letak geografis Indonesia? Ada yang tahu? Mari kita lanjutkan. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi, atau
posisi daerah tersebut dibandingkan dengan posisi daerah lain. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Apa pengaruh dari letak geografis Indonesia? Apa ayo, ada yang tahu? Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap alam. Yang pertama, wilayah Indonesia beriklim laut. Sebab negara Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan hujan. Yang kedua, memiliki iklim musim yang dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali berganti arah. Yang ketiga, udaranya selalu lembab karena mengandung uap air dan hujan, sehingga mempunyai hutan yang lebat yang menguntungkan usaha di bidang pertanian dan perkebunan. Sedangkan yang nomor 4 berada di daerah tropis dengan panas merata sepanjang tahun, yang menguntungkan bagi aktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan yang dapat berlangsung sepanjang tahun. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap penduduk dan kekayaan alam. Yang pertama, letak negara Indonesia yang relatif dekat dengan negara-negara lain. Maka, Indonesia dapat dengan mudah melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Yang kedua, menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. Karena Indonesia letaknya yang strategis di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman flora dan fauna, serta keuntungan politis. Karenanya, letaknya di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Yang keempat, Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing, misalnya dengan bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Namun, budaya asing yang diserap tanpa adanya proses penyaringan terhadap budaya yang negatif akan menumbuhkan dampak sosial yang kurang baik. Bagaimana letak geologis Indonesia? Letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan yang ada pada bumi. Nomor 1, Indonesia merupakan dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Apa pengaruh dari letak geologis Indonesia? Pengaruh letak geologis Indonesia. Banyak dijumpai gunung berapi di wilayah Indonesia, sehingga banyak wilayah Indonesia yang memiliki tanah subur. Namun, demikian hal itu juga menyebabkan Indonesia rawan dengan bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Di samping itu, letak geologis wilayah Indonesia dapat juga menguntungkan penduduk Indonesia. Wilayah Indonesia yang terletak di antara daerah pegunungan atau lipatan muda memberikan potensi sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, biji besi, timah, emas, nikel, dan lain-lain. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan untuk kalian semua yang menonton. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya.